Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Nisa Isanalman dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah tercemarnya permukaan tanah oleh bahan kimia buatan manusia yang masuk dan mengubah lingkungan. Pencemaran tanah dapat berakibat pada kesehatan maupun lingkungan. Selain dapat memperburuk keadaan lingkungan dan alam, juga dapat mengancam kesehatan makhluk hidup. Pencemaran tanah dari berbagai bahan kimia yang merupakan polutan akan menyebabkan tanah terkontaminasi dan tidak murni. Pencemaran menjadi suatu dampak yang kompleks untuk kehidupan sehari-hari. Dampak pencemaran tanah meliputi pengurangan kesuburan tanah, ancaman keselamatan makhluk hidup seperti tumbuhan binatang dan manusia, serta kerusakan ekosistem yang pastinya akan menimbulkan wabah penyakit. Dampak lain yang terjadi karena pencemaran tanah adalah pencemaran udara. Keduanya akan saling terkontaminasi karena zat-zat yang telah mencemari tanah dalam jangka waktu yang lama akan membuat udara di sekitarnya menjadi tidak sehat untuk dihirup. Banyak sekali contoh pencemaran tanah yang terjadi di lingkungan sekitar. Kasus-kasus tersebut adalah contoh pencemaran tanah yang dalam kurun waktu lama akan mengganggu kesehatan lingkungan. Beberapa contoh pencemaran tanah yaitu seperti sampah, penggunaan pestisida, kebocoran bahan kimia industri, limbah buangan pabrik, limbah buangan rumah tangga, dan polutan radioaktif. Berikut ini adalah cara mengatasi pencemaran tanah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, melakukan sistem 3R. Sistem 3R atau Reduce, Reuse, dan Recycle merupakan salah satu hal yang bisa dilakukan olehmu di rumah. Dengan menerapkan hal ini, kamu bisa mengolah dan memilah sampah berdasarkan jenisnya. Lalu, kamu pun dapat melihat kondisi sampah yang bisa diolah kembali atau dibuang. Yang kedua, reboisasi. Dengan melakukan reboisasi, kamu dapat membantu kesuburan tanah agar kembali terjaga. Dengan penanaman kembali, meskipun dapat memakan waktu yang lama untuk tumbuh, namun pohon yang ditanam akan membantu mengurangi pencemaran tanah sekaligus pencemaran udara. Yang ketiga, mengurangi pestisida secara berlebihan. Mengurangi pestisida secara berlebihan adalah salah satu cara yang bisa kamu lakukan, terutama jika kamu hidup di lingkungan perkebunan atau pertanian yang selalu menggunakan zat kimia ini. Dengan mengkampanyekan pengurangan pestisida yang berlebihan kepada para petani, tentunya hal tersebut dapat mengurangi pencemaran tanah yang mengganggu ekosistem. Selanjutnya, membeli produk yang ramah lingkungan. Membeli produk ramah lingkungan bisa jadi cara dalam mengurangi kerusakan lingkungan, terutama pencemaran tanah. Produk ramah lingkungan meliputi korek kuping bambu atau kayu, kapas kain, pembalut kain, tisu basah yang mudah terurai, dan lain sebagainya. Itu dia 6 contoh pencemaran tanah dan cara mengatasinya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk menjadi pengingat agar kita terus menjaga kelestarian lingkungan ya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.